Hari ini saya akan berbicara tentang arsitektur yang tanggap bencana, atau sebetulnya arsitektur adalah penyebab bencana, itu yang kita akan pertanyakan. Bencana apa saja, bukan hanya bencana alam yang sering kita tahu, tetapi bencana krisis pengembangan sumber daya alam karena Indonesia punya banyak sekali, dan yang terutama krisis ketimpangan ekonomi. Ada dua tipe bencana, bencana buatan alam, bencana manusia. Tapi menurut saya banyak bencana alam ini sebetulnya adalah juga akibat kesalahan manusia. Misalnya banjir, misalnya longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Walaupun itu adalah kejadian alam, tetapi terjadi karena kesalahan manusia. Ini bukti bahwa manusia gagap, peradaban manusia gagal dalam membangun ketika pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Jadi tahun 1950, penduduk dunia itu baru 2,5 miliar. 2015, 7,4 miliar. Sehingga dalam waktu hanya 65 tahun, penduduk bumi yang dulu selama ribuan tahun sebelum Masehi, sampai 1950 cuma 2,3 miliar. Tapi hanya dalam waktu 65 tahun tiba-tiba jadi 7,4 miliar. Sekarang sudah 7,6 miliar. Cepat sekali pertumbuhan bumi, lalu kita gagap. Kita membangun dengan menyingkirkan alam dan akan banyak sekali kerusakan yang terjadi pada kota-kota kita. Korban pertama kali adalah deforestasi. Dunia mengalami deforestasi 13 juta hektar per tahun. Indonesia juga 1 sampai 2 juta hektar per tahun begitu. Area berhutan di Indonesia tahun 80 sama seperti waktu penduduk bumi masih 2,5 miliar, itu masih ada 85%. Sekarang tahun 2013 area berhutan di Indonesia tinggal 45%. Kenapa deforestasi? Karena manusia membutuhkan banyak sekali ruang dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat cepat. Apa sih penyebab deforestasi terbesar? Ternyata penyebab deforestasi terbesar adalah agrikultur, pertanian, smallholder maupun large scale agriculture itu total bisa sampai 65% yang merusak hutan kita. Bukti bahwa kita gagap, manusia gagal, peradaban manusia bingung karena kecepatan ini, ternyata pertanian pun ironisnya setiap tahun berkurang. Hutan ditebang untuk pertanian, tapi pertanian tiap tahun juga berkurang. Di Asia hilang 365 ribu hektar lahan pertanian per tahun. Indonesia pernah hilang 100 ribu hektar per tahun, berapa tahun belakangan ini. Kemudian apa yang terjadi? Di seluruh dunia semua membangun, ekonomi tumbuh, industri tumbuh, tetapi seluruh dunia ini dari tahun 85 masih baru sampai 2010 ada 3.713 titik kota daerah di seluruh dunia mengalami kebanjiran. Bukan cuma Indonesia. Dan jumlah ini bertambah setiap tahun. Yang tadinya baru sedikit, Papua tuh sampai tahun 2000-an itu masih belum banjir. Makin kesini makin mulai mengalami banjir juga. Ini data 2010 belum tuh. Ada data berikutnya 2013, 2015, Papua sudah mulai kebanjiran. BNPB mencatat tahun 2017 saja Indonesia ada 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Yang menarik adalah catatan yang sangat penting dikatakan oleh Pak Sutopo bahwa darurat ekologis ini terjadi utamanya akibat ulah manusia. Banjir bukan kejadian alam, kekeringan bukan kejadian alam, tapi banyak akibat ulah manusia yang gagap tadi dalam membangun peradabannya. Kita tahu Indonesia 2/3 lautan, lebih banyak lautnya dibanding daratnya. Bahkan yang disebut 1/3 non laut, jangan-jangan di situ juga ada danau, ada rawa, ada gambut dan lain sebagainya. Kita punya banyak sekali air. Tapi pengetahuan kita tentang air itu sangat sedikit. Kalau kita bertanya paling sederhana, banyak mereka yang tinggal di pulau-pulau itu tidak bisa berenang. Padahal tinggal di pulau begitu ya. Arsitektur yang membahas tentang arsitektur air itu sangat kecil sekali. Jakarta yang dulunya adalah kota rawa dan kota air, begitu datang Batavia dijadikan kota daratan, ratusan tahun sampai sekarang gagal menghadapi banjir. Karena kesalahan dalam mengerti tentang air. Seluruh daerah di Indonesia banyak sekali kota-kota mengalami kebanjiran akibat pembangunan yang tidak sensitif air. Musim hujan kita punya banyak air, banjir. Musim kemarau, kekeringan. Lalu ini yang terjadi, krisis air bersih. Di banyak tempat di seluruh Indonesia sekarang sudah mengalami krisis air bersih. Bandung dulu adalah danau purba, seluruhnya air. Sekarang Bandung krisis air bersih. Tiap tahun 1 sampai 4 meter air tanah Bandung turun karena kekurangan air tanah. Kita juga tahu bahwa Indonesia adalah negara jalur cincin api. Ini peta sebaran gunung berapi, jalur patahan lempeng bumi, dan peta kejadian bencana gempa di Indonesia yang sangat banyak. Pengetahuan ini seharusnya sudah terjadi sangat lama, dan kemudian seharusnya sudah mengubah banyak sekali hal yang harus kita lakukan
dalam bagaimana masyarakat membangun dan pemerintah membangun perkotaan di Indonesia. Direktur Jenderal Cipta Karya sudah mengatakan kalimat-kalimat yang sering kita dengar, bahwa yang membunuh itu bukan gempa, tapi yang membunuh adalah bangunan yang rusak ketika terjadi gempa. Ada bukti lain bahwa banyak sekali rumah tradisional di Indonesia itu tahan gempa. Lombok kemarin, sampai sekarang saya sangat bahagia, bukan karena bencananya, tetapi masyarakat Lombok kembali ingin menggunakan bambu atau kayu dan meninggalkan rumah beton. Sebelumnya tidak ada, mereka semua ingin membangun rumah beton. Tetapi banyak rumah adat yang kita tahu bahwa terbuat dari material-material alami, yang saya sebut rumah alami, kayu, bambu, daun, tanah, itu tahan gempa bumi. Ironisnya, pemerintah membuat definisi rumah tidak layak huni. Bahan lantai berupa tanah atau kayu, dinding berupa bilik bambu, kayu, rotan, bahan atap berupa daun, itu dalam standar pemerintah disebut tidak layak huni. Akibatnya, bahkan rumah tradisional Rangken yang disebut warisan budaya tak benda itu semakin berkurang sejak adanya program bedah rumah. Dihilangkan karena tidak layak huni. Walaupun kita tahu sudah banyak rumah tradisional tahan gempa dan pemerintah sering mengatakan soal kearifan lokal, sayangnya standar ini tidak pernah diganti-ganti, tidak pernah dicabut-cabut begitu. Dan ketika saya melihat kayu kelas 4 misalnya disebut standar tidak layak huni. Kemarin tidak berapa lama saya baru dari Temanggung. Di Desa Ngadiprono ada dapur warga yang kayu strukturnya dibuat dari kayu kelas 4, kayu sengon, 4 atau kelas 5 begitu. Di sini tidak layak huni, tapi warga bilang itu sudah bertahan belasan tahun. Tanpa teknologi apa-apa. Lebih ironis lagi ketika kita menyebut kayu kita tidak layak huni, dunia berlomba-lomba membuat bangunan tinggi dari kayu. London 80 lantai, 300 meter dari kayu. Jepang akan ingin punya bangunan 70 lantai tapi lebih tinggi, 350 meter, 90% materialnya dari kayu. Perlombaan gedung tinggi dari kayu sedang dimulai. Di Indonesia, kayu tidak layak huni, jangan pakai kayu. Itu yang pertama, menurut saya kita perlu mengelola kembali sumber daya alam kita. Kalau perlu kita harus memiliki hutan yang memproduksi material-material alami yang diperuntukkan buat rumah rakyat agar kita tidak terus-menerus menjadi korban dari bencana gempa begitu. Yang kedua adalah krisis pengembangan sumber daya alam. Masih berhubungan dengan tadi, kita punya banyak sekali contoh arsitektur lestari, arsitektur vernakular tradisional di seluruh dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Sangat melimpah, tapi bagaimana mengelolanya? 90% luas areal sagu dunia, ini contoh material, ada di Indonesia. Kira-kira 5,5 juta hektar begitu ya. Tersebar di, barangkali dulu nih ya, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Nias, Mentawai. Sebelum nasi, beras datang ke Indonesia dari India, sekitar 1.500 tahun yang lalu mungkin, sebelum singkong datang ke Indonesia dari Amerika, orang Jawa juga ternyata makan sagu. Karena itu bahasa Sundanya nasi apa? Sangu. Bahasa Jawanya nasi? Sego. Dan sagu itu ya sagu, pohon endemik di Indonesia. Salah satu pohon yang ditulis dalam relief Candi Borobudur sebagai palma, bagian dari 4 palma kehidupan. Tetapi di mana kita sekarang melihat, ada yang pernah lihat kebun sagu di Jawa? Ada yang masih makan sagu sehari-hari? Begitu kita tidak makan sagu, maka sagu menjadi hilang. Begitu kita tidak bergantung sama sagu, sagu kita tebangin. Jangan kan di Jawa, ternyata di Maluku Utara, Ternate Tidore juga sangat sulit sekarang mencari bangunan dari sagu. Ini saya cari ketemu di Tidore, rumah gaba-gaba begitu. Lalu ketika saya bilang kepada pemiliknya untuk mempertahankan rumah ini, jawabannya sederhana sekali. Wah, saya nggak yakin Pak, sekarang udah nggak ada material yang nggak ada yang jual. Terus masyarakat sana pun sudah makan beras. Cari sagu itu nggak semua rumah itu terbiasa makan sagu. Apalagi anak-anak mudanya, paling neneknya masih makan sagu. Anak muda semua udah makan beras. Kalau kita mau makan sagu kita harus ke warung, ke restoran. Ada fotografer orang Maluku dan orang Ambon, beda pulau begitu. 2 orang yang berbeda, dia bilang kalau dia pulang ke sana mau mencari pohon sagu sudah susah karena yang kecil-kecil sudah ditebangi. Padahal pohon sagu itu sekali ditanam kita tidak perlu lagi membibit karena dia akan tumbuh terus seperti pohon pisang, dia akan beranak. Satu pohon sagu yang besar, kata mahasiswa arsitektur Manado, dia orang Sangihe, itu bisa untuk memberi makan satu keluarga kecil 4 orang selama 3 bulan. Satu pohon sagu itu perlu berapa? Paling 1 meter persegi. Sawah
1 meter persegi cukup untuk beri makan berapa orang? Sedikit sekali. Sagu tidak perlu pupuk, tidak perlu pengairan khusus, tidak perlu membutuhkan air yang banyak, kita krisis air, tidak perlu lahan yang banyak. Sekarang Papua ada proyek 1 juta hektar sawah. Buat siapa? Buat orang Jawa, bukan buat orang Papua. Begitu. Padahal ada Masjid Wapawe di Maluku, dibangun tahun 1414 dari kayu sagu. Sekarang kita sangat sulit menemukan bangunan yang mengelola sagu dengan baik, karena menurut beberapa teman-teman kulit kayu sagu itu juga sangat kuat. Di Sangihe dijadikan tulangan pengganti baja untuk bikin jembatan, kulit kayunya yang di luar begitu ya. Tentu kita tahu batang pelepah daunnya bisa untuk dinding dan daunnya bisa untuk atap begitu. Ini baru satu material ya. Ini beberapa contoh, ada suku Alifuru di Maluku yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu sagu. Ini contoh yang menarik, sebetulnya bisa juga menjadi resort, ini di Halmahera ya, Sabua Gaba. Satu lagi contoh material yang kita harus kelola, dari sekian yang sangat banyak, daun nipah. Saya pernah datang ke Jambi, masyarakat yang miskin, terkena proyek bedah rumah dan lain sebagainya. Semua kampung itu di desa, pelosok begitu, dekat hutan, rendah rawa-rawa begitu, sudah berubah menjadi seng. Saya bilang kenapa harus diganti jadi seng? Kan di sini banyak sekali nipah, dan nipah itu adem gitu. Kalau seng panas, hujan berisik, kayak di sauna lah, menderita sekali. Masyarakat Jambi bilang, oh nggak bisa Pak, kita miskin, kira-kira begitu ya. Ganti atap tuh repot, kenapa harus ganti atap? Karena di Jambi, atap daun nipah hanya bertahan 5-6 bulan, paling hanya 1 tahun. Tapi orang Riau bilang, bukan, di Riau kami tahan kok 5-10 tahun. Begitu kita tidak bergantung kepada material alami, pengetahuan tentang material alami pun hilang. Sehingga orang Jambi tidak tahu bahwa nipah itu bisa tahan 5-10 tahun. Material yang sama, saya cari Google lagi di Wikipedia Melayu di Malaysia mengatakan itu tahan 15 tahun. Daun nipah. Dan nipah punya banyak manfaat tentunya. Dengan menggunakan nipah ada ekonomi lokal di sana. Dengan menggunakan seng siapa yang diuntungkan? Industri seng, pemodal kuat, modal besar dan masyarakat membeli dan selalu miskin. Dengan bergantung kepada material alam, mereka akan menjaga ketersediaan alamnya dan rumahnya pun akan jauh lebih layak begitu. Ini contoh rumah daun nipah di Kutai. Satu contoh lagi yang menarik sehingga saya mengambil satu kesimpulan yang penting adalah interdependensi, hubungan saling bergantung. Contoh di Kampung Naga atau Baduy Dalam tadi saya ngobrol, mereka masih punya hutan larangan. Mereka punya sumber pangan sendiri dan sisanya adalah permukiman. Begitu mereka hidupnya bergantung kepada alam mereka, maka hutan lestari, sumber pangan lestari. 2 hal ini menjadi krisis bagi dunia, hutan hilang, deforestasi, sumber pangan sekarang masalah karena lahan pertanian yang berkurang terus dan penduduk yang semakin banyak. Tapi masyarakat adat punya sikap yang bergantung kepada alamnya. Saya mengambil kesimpulan belajar dari rumah-rumah tradisional bukan cuma tentang bentuk, bukan cuma tentang material, bukan cuma tentang romantisme, tentang budaya dan lain sebagainya, tetapi juga tentang interdependensi, hubungan saling bergantung. Contoh tadi, kita tidak lagi bergantung kepada sagu, maka sagu hilang. Tapi mereka bergantung kepada hutan, mereka bergantung kepada bambu, maka itu akan tersedia terus ketersediaan materialnya begitu. Nah, tanpa membangun kembali interdependensi, alam, budaya, ekonomi, dan arsitektur, maka sumber daya alam pun semakin lama akan semakin punah. Sekarang sudah mulai datang industri-industri yang menjual material tiruan kayu. Pakai ini beton, tekstur kayu, jangan tebang kayu. Hutan nanti habis. Pakai ini plastik dari kayu, jangan tebang kayu. Jangan pakai kayu, nanti hutannya habis. Kalau kita terus-menerus begitu, tidak pakai kayu, maka kita tidak membutuhkan kayu, maka hutan akan lebih cepat habis dibanding kalau kita pakai kayu. Seperti halnya kita tidak makan sagu, maka sagu lebih cepat habis. Bencana ketiga yang ingin saya ceritakan hari ini, yang justru juga sangat berbahaya adalah ketimpangan ekonomi. Pembangunan yang pesat, pertumbuhan ekonomi makro, tidak berarti terhindar dari masalah-masalah yang kronis. Data Credit Suisse tahun 2016, 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional. Lebih gila lagi, 1% yang paling kaya di Indonesia menguasai 49% kekayaan nasional. Apa yang terjadi pada 100 juta orang termiskin? Mereka cuma dapat 1,4% kekayaan nasional. Kenapa ini bisa terjadi? Seiring dengan itu ternyata Indonesia juara 7 dunia kapitalisme kroni. Kapitalisme kroni dimaknai sebagai sistem kapitalisme suatu negara dibangun berdasarkan kedekatan pengusaha dengan penguasa. Artinya apa? Penguasa sibuk membuat aturan-aturan, regulasi, membuat
semua jalan yang mulus supaya pengusaha bisa bertumbuh, pakai seng, jangan pakai daun nipah misalnya begitu ya. Pakai beton, beli semen, beli aqua, kadang-kadang juga begitu ya, banyak di kantor pemerintah dan kampus-kampus beli air minum kemasan begitu ya. Sehingga Indonesia menjadi juara 7 kapitalisme kroni. Seiring dengan itu, ternyata juga berjalan seiringan dengan kepemilikan lahan. 0,2% atau 0,52 juta penduduk Indonesia yang paling kaya menguasai 74% lahan di Indonesia, kepemilikan atas lahan. Sisanya 99,8% hanya punya 26% lahan. Ini contoh bagaimana kapitalisme kroni itu berjalan. Ini berita yang berurutan dari tahun 2015, dari sebelah kiri atas. Investor terus serbu Gunung Kidul. Warga Gunung Kidul minta tanahnya dilindungi dari incaran investor. Jawabannya, Pemkab Gunung Kidul undang investor bangun hotel. Di Gunung Kidul investasi membabi buta. Warga sebut kawasan wisata di Gunung Kidul dikuasai investor. Jawabannya, Gunung Kidul perbaiki infrastruktur untuk gayat investasi. Terus-menerus masyarakat disingkirkan, tanpa sistem ekonomi, usaha bersama yang sebetulnya ada dalam Undang-Undang Dasar, maka ketimpangan ekonomi menjadi ancaman yang terus-menerus, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, dan warga lokal di lokasi-lokasi pembangunan akan terus tersingkir. Lahan penghidupan petani di desa juga diserang investasi bukan hanya orang kaya di Indonesia, tetapi juga investasi pemodal asing. Ini contoh bagaimana aksi menyemen kaki di Jerman sebagai pemilik saham dari Semen Indonesia di Kendeng yang sedang ingin membuat pabrik semen dan menyingkirkan lahan pertanian di daerah Kendeng. Selain oleh investasi negara luar, masyarakat di desa juga diserang oleh pembangunan, pengembangan berbagai rencana yang dilakukan di Indonesia, salah satunya adalah pengembangan kota bandara. Tolak bandara, petani Majalengka ditembak gas air mata. Bandara Kertajati di Jawa Barat bukan cuma berhenti stop dengan kebutuhan infrastruktur bandara, tetapi menambah nafsunya ingin menambah aerocity, kota bandara di sekitarnya supaya lebih luas, supaya bisa dijual, supaya lebih untung dengan menyingkirkan petani di atas lahan 3.200 hektar. Sehingga lahan sawah yang hilang bukan cuma kebutuhan bandara cuma 1.800 hektar, tetapi ada aerocity 3.200 dan ditambah pengembangan lagi 2.500 sehingga total ada 7.500 hektar. Petani dan mahasiswa tolak pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Padahal sudah ada jelas bahwa wilayah pesisir selatan itu ada lempeng Indo-Australia, artinya ada patahan, artinya ada ancaman gempa dan tsunami. Bukan untuk bandara tapi tetap bahwa bandara internasional akan dibangun di sana dengan menyingkirkan petani. Lahan desa juga atau pinggiran kota juga tidak luput dari investasi pengembang. Sunaria, warga dusun Tegal Danas mengatakan ini nantinya jadi kota, dia sebetulnya pengembala sapi. Cari makan bagaimana? Saya nggak bisa kerja di sini. Di sini sudah tidak ada lagi lahan milik warga. Semua sudah dibeli proyek Mekarta yang kita baru tahu. Mereka pun tersingkir karena investasi. Bukan hanya di kota, bukan hanya di desa, bukan hanya di pinggiran, masyarakat adat pun tersingkir oleh investasi. Suku anak dalam bakal tergusur HTI yang kuasai 6.900 hektar. Marginalisasi bangsa Dayak tersingkir di tanah sendiri. Ribuan hektar hutan ini baru terjadi, dalam hutan adat kini pun di Kalimantan Tengah hancur karena PT SML menggarap 1.242 hektar hutan untuk perusahaan sawit. Bahkan pembebasan lahannya sudah mencapai 3.000 hektar. Dengan kondisi beberapa contoh seperti ini, bagaimana mungkin orang yang termiskin dan ketimpangan ekonomi kita tidak menjadi tinggi? Ketika mereka dari desa tersingkir lalu pindah ke kota mencari makanan untuk bekerja, di kota pun mereka masih digusur dan dimarginalisasi. Misalnya PKL yang adalah sektor informal tempat para kaum urbanisasi bekerja di kota, karena tidak mendapat kerja formal, itu juga digusur. Sebetulnya PKL itu juga dibutuhkan masyarakat. Mereka ada karena ada yang beli begitu ya. Tetapi dalam perencanaan kota di Indonesia tidak pernah menyediakan ruang PKL. Tidak pernah menyediakan jalur PKL. Pedestrian minta jalur trotoar. Sepeda minta jalur sepeda. Kendaraan minta jalan dibangun terus. Jalur PKL tidak pernah disediakan sehingga terus-menerus dianggap harus digusur, harus disingkirkan. Padahal mereka adalah profesi yang sudah ada sejak zaman Belanda begitu. Apa yang terjadi? Mereka digusur, mereka tetap ada. Ini foto beberapa bulan yang lalu di Grand Indonesia, mereka masih tetap ada. Kenapa ada? Mereka dibutuhkan. Tanpa mereka bagaimana pekerja-pekerja di toko dan di mal itu bisa mendapat makanan yang murah? Kalau mereka hanya bisa makan di mal misalnya begitu. Nah, dalam berbagai persoalan tadi, apa sebetulnya peran arsitektur?
Studio Akanoma, desain arsitektur yang dikelola mandiri, mencoba untuk menjawab beberapa persoalan ini dengan pendekatan 4 misi desain yang kami kelola adalah mengupayakan arsitektur untuk semua, melayani semua kalangan, rekontekstualisasi arsitektur Nusantara karena kita punya banyak sekali budaya tradisi, membangun kembali interdependensi alam budaya ekonomi dengan arsitektur, dan yang terakhir membantu perkembangan wisata ekologis bersama warga. Beberapa contoh kecil saja, ini studio kami di Padalarang, kita tinggal di desa, boleh disebut begitu, di pinggiran kota Bandung, di Bandung Barat, suasananya masih desa. Kita mencoba membangun juga interdependensi dalam skala yang sangat kecil antara alam dengan arsitektur. Yang warna merah itu adalah kapling kami, bangunan dipakai sedikit, sisanya kita belajar dari kampung adat Sunda membuat hutan larangan, kita sebut di sini hutan mini begitu. Menanami dengan berbagai jenis pohon yang usianya bisa puluhan tahun dan juga kita bergantung kepada bambu karena kita pakai bambu. Karena studio kami banyak pakai bambu, maka kami dengan sadar menanam bambu supaya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kami, tapi paling tidak membangun kesadaran bahwa kita bergantung kepada alam. Kita juga berbagi ruang, menyediakan ruang sosial di lantai bawah, walaupun ini lahan privat, tapi kami menyediakan lahan sosial yang bisa dipakai warga di bagian bawah, dan di atas baru studio kami. Lahan ini sudah dipakai dengan berbagai macam aktivitas, bisa dipakai pemilu, rapat warga, kesenian, sanggar anak-anak, kawinan, nonton bareng, kesehatan, dan lain sebagainya begitu. Studio kami juga berusaha membangun kembali interaksi dengan alam dengan menyediakan ruang-ruang kerja yang terintegrasi dengan pepohonan dan ruang-ruang luar. Contoh berikutnya adalah dapur komunitas Mendira di Jombang. Ada masyarakat perempuan di Jombang menyewa lahan pertanian di desa untuk menanam pohon organik, mencari kembali tanaman-tanaman pangan yang bisa mereka makan dan dikembangkan menjadi makanan-makanan yang lebih bergizi buat mereka dan juga bisa dijual begitu. Kemudian Studio Akanoma mendesain dapurnya untuk mereka riset dan mengembangkan berbagai jenis makanan yang akan mereka cari. Pertama kali yang didesain karena ini adalah lahan pertanian, membutuhkan air, maka kami membangun atapnya menampung air hujan. Karena atapnya menampung air hujan, maka kami membuat bak penampungan air hujan sekitar 24 meter kubik yang strukturnya dibuat dari bambu. Ini tanah digali, ada tulangan baja sedikit untuk penguat, sisanya semua dindingnya dari bambu untuk bak penampungan air hujan. Ketika membuat ini kita punya banyak sekali tanah, kemudian mulai berpikir mungkin tidak tanah itu dipakai sebagai material dindingnya untuk mengurangi ketergantungan kepada semen. Maka kita mencoba riset berbagai jenis ramuan, formula mencari campuran tanah seperti apa yang kira-kira kuat. Kemudian ketemu 2 tanah, 1 jerami, 1 sekam, 1 kotoran sapi dan kapur. Semuanya ada di desa ini. Dalam proses pembangunan baru ketahuan bahwa para tukang yang bekerja ini mengakui bahwa seumur hidup mereka sebagai tukang di desa yang banyak bambu, baru kali ini membangun konstruksi bambu. Interdependensi itu sudah mulai hilang. Melalui bangunan ini mudah-mudahan terbangun kembali interdependensi dengan alamnya, supaya bambu bukan cuma sekedar buat bilik, buat dinding, tapi juga bisa untuk konstruksi, dan kita bisa membangun secara gotong royong, bahkan tidak hanya tukang yang bisa bekerja, tapi anak-anak, orang kota semua bisa ikut membangun. Ini bangunannya, itu bagian dapur di tengah untuk pipa menampung air hujan, strukturnya semua dari bambu, dindingnya bambu dan tanah, bahkan lantainya yang terlihat semen itu pun dicampur dengan tanah begitu. Contoh lain, Jakarta kasusnya, Kelapa Gading, tahun 86 sampai 90 Kelapa Gading seluruhnya adalah air. Barangkali ini area tangkapan air di perkotaan terakhir di Jakarta. Tapi tahun 2006 menjadi kering, penuh dengan bangunan, tidak ada lagi air. Dan kita tahu Kelapa Gading terus-menerus kebanjiran. Karena begitu dia diuruk, air tetap mencari jalan untuk mencari tempat untuk tinggal begitu ya, untuk hadir begitu, dan dia tidak berkurang jumlahnya. Maka terus-menerus banjir. Belajar dari rumah Betawi yang adalah panggung, kita tidak mengambil bentuknya Betawi, tetapi sistem bangunan panggungnya, kami mencoba merenovasi rumah ini dengan rumah panggung, membongkar semua lantainya, mengembalikannya menjadi tanah, mengirit air karena air bersih juga di Indonesia pelayanannya masih kurang, maka menampung air hujan. Membuat ruang hijau yang cukup, berimbang antara rumah dengan ruang hijau sehingga rumahnya tidak terlalu besar, karena kebetulan pun anggarannya sangat terbatas begitu. Pada musim kemarau, rumah seperti rumah lain pada umumnya. Walaupun anggaran kurang, pemilik rumah setuju untuk membangun rumah panggung dan penampungan air hujan. Terbukti ketika Maret 2017, Kelapa Gading kembali kebanjiran, rumah ini sudah menyumbangkan lahannya untuk mengembalikan Kelapa Gading di rumah ini kembali menjadi area tangkapan air bagi lingkungan sekitarnya. Bayangkan kalau seluruh Kelapa Gading dibangun dengan panggung, jalannya jalan layang, maka
semua air yang hadir itu bukan sebagai banjir, tetapi sebagai berkah yang bisa dikelola dengan tambak, ikan, dan lain sebagainya begitu ya. Dan saya kira visi buat kota Jakarta juga harusnya adalah Jakarta Kota Air. Nah saat ini volume pariwisata dunia berkembang sangat pesat, bahkan melebihi minyak, melebihi otomotif atau makanan. Tetapi pertumbuhan pariwisata tidak cukup adil. Masyarakat lokal mayoritas hanya menjadi buruh wisata. Seringkali juga kehilangan tanahnya tadi. Lalu pertumbuhan ekonominya dinikmati oleh investor-investor yang sebetulnya telah kaya begitu. Kami mencoba mencari terus-menerus kesempatan untuk bekerja bersama masyarakat mengembangkan wisata ekologis. Supaya porsi ekonomi wisata ini bukan dinikmati oleh investor dengan recehannya oleh para buruh pariwisata warga lokal, tetapi bagaimana warga lokal juga bisa berdaya membangun wisata ekologis yang mereka miliki sendiri sebagai subjek. Kita mencari satu prototipe ekolodge, penginapan yang sangat murah, terjangkau, pakai bambu, bisa dibangun oleh mahasiswa, oleh tukang bekerja sama dengan suasana yang tetap menarik. Ini dalam rangka Solo Bambu Biennale, idenya dari bapak-bapak yang keliling kota menjual bilik bambu. Bayangkan, berapa harga selembar bilik bambu? Murah sekali. Berapa jauh dia harus berjalan kaki di kota membawa beberapa lembar bilik bambu? Dia dapat berapa sehari? Tapi itu menurut saya bukti keuletan, ketangguhan, dan survival begitu. Itu yang kita mau pakai idenya membangun ekolodge bahwa masyarakat pun bisa berdaya. Ini waktu dibangun prototipe ini hanya habis 2,7 juta dan dibangun bersama-sama dengan mahasiswa. Kalau mau jadi satu kamar lebih lengkap dengan pintu, jendela, kasur, lampu, dengan atap yang lebih baik. Barangkali tidak sampai 10 juta bisa jadi. Artinya apa? Masyarakat di desa-desa, masyarakat di kampung-kampung kota bisa punya keberdayaan untuk membangun ekolodge sendiri, tentu dengan bantuan desain supaya menjadi menarik. Kemudian kami juga berupaya aktif mengembangkan wisata ekologis bersama warga. Ini contoh workshop yang kami buat untuk membangun penginapan, homestay, yang terjangkau dari bambu di Dieng begitu. Saat ini ada gerakan yang menarik dari masyarakat Dieng, hampir 80-90% masyarakat Dieng rumahnya adalah homestay. Tapi tanpa bantuan desain sehingga homestay-nya ya gitu, tidak menarik, warna-warni, tidak harmonis, begitu ya, menor kalau dandanan begitu ya. Lantainya pakai keramik di Dieng, jadi kalau kita injek lantai itu kayak nginjek balok es begitu karena dingin sekali begitu ya. Jadi tidak ada desain. Karena itu kami mencoba bahwa wisatawan juga butuh ruangan yang lebih nyaman, butuh homestay yang lebih baik, tapi kita bukan datang sebagai investor, kita datang bekerja sama dengan warga lokal. Kami mencoba mengajak tanah warga lokal dikelola bersama-sama, membuat beberapa unit homestay dari bambu begitu untuk menikmati alam Dieng yang sangat indah, yang sudah mulai juga diserang oleh berbagai bangunan-bangunan yang dibuat oleh warga tanpa desain yang baik dan merusak alamnya begitu. Kemudian ini contoh merenovasi rumah warga di Dusun Ngadiprono atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan Pasar Papringan di Temanggung. Rumahnya seperti ini, existingnya, kondisinya sangat minim dan rumahnya menjadi rumah yang tanggung, ingin menjadi rumah yang seolah-olah rumah kota, bukan lagi rumah desa, tapi justru yang kita tidak suka sebetulnya. Tapi buat warga desa itu adalah simbol kemajuan begitu. Dan kami mencoba merenovasi supaya homestay-nya tetap menjadi menarik begitu. Ini kamar mandinya dengan menggunakan material-material lokal yang ada di sana. Lalu kamarnya yang sederhana kita bersihkan dan kita buat menjadi kamar susun supaya bisa menampung lebih banyak orang dan harga jualnya bisa lebih tinggi. Atau kamar yang warga yang besar tetapi sumpek, tidak ada pemandangan, tidak ada cahaya yang cukup. Kita ajak warganya untuk kamar yang kosong ini kenapa enggak kita bongkar dijadikan taman dalam. Karena sudah terlanjur rumahnya besar begitu ya. Kita bongkar, kondisi yang sumpek dan lorong-lorong seperti ini kita perbaiki. Ini kondisi kamarnya sebelum diperbaiki. Ini setelah satu kamar itu dirubah menjadi taman di dalam rumah. Memberikan suasana kebaruan buat rumahnya, kelegaan, pencahayaan, ventilasi yang lebih baik. Dan kamar di desa tanpa kamar mandi bisa dijual 600.000 sehari. Padahal di Jakarta aja di hotel yang 600.000, di bawah 600.000 masih banyak. Kenapa 600.000? Karena satu kamar ini bisa menampung 6 kamar kapsul. Kamar kapsul itu hanya 1 kali 1 kali 2 meter. Ini sekitar 1,2 kali 1,2 kali 2 meter. Jadi satu kamar, misalnya kamar kapsul itu anggaplah satu kamar itu 100.000, pasti orang pada mau karena terjangkau sekali. Dan kalau semua ini penuh, maka menjadi 600.000. Tapi kalau kita hanya mendesain kamar saja sebagai kamar, satu kamar kita mau jual berapa? Kamarnya sederhana, kamar mandi luar, di rumah yang sederhana, 200-300 ribu juga barangkali sulit begitu ya. Jadi dengan desain kita bisa membantu warga untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Terima kasih.